Lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Diketahui fungsi f dan g memiliki inverse. Jika g 2fx sama dengan 2x min 1, the value of f inverse negatif 1 ya, dikali dengan g inverse negatif 1 equals, oke. Nih, gimana? Kita yang dibutuhkan ini kan G inverse sama F inverse. Nah, cara simpelnya untuk mencari inverse itu tinggal kita merubah posisi. Ya, artinya kita tukarkan posisi yang ini. Ya, kita tukar. Artinya apa? Artinya berarti G inverse tukar posisinya. 2x min 1 gini ya, sama dengan 2f fx. Oke, yang diinginkan di soal itu G inverse negatif 1. Nah, supaya kita dapat negatif 1 berarti x-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Oh ya, supaya dapat negatif 1 berarti x yang diambil ya, G inverse negatif 1 berarti x yang diambil sama dengan 0. Artinya G inverse kalau x-nya 0 berarti negatif 1 sama dengan 2f 0. Nah, berarti yang dibutuhkan itu untuk mencari G inverse 1 yaitu f0. Bisa nggak kita mencari f0 dari yang ini ya, pernyataan 1 atau pernyataan 2? Sepertinya yang satu nggak bisa ya, tetapi pernyataan 2 kita coba lihat. Untuk mencari f0 ya, tinggal ambil x-nya sama dengan 2. Sehingga kalau x-nya sama dengan 2, f0-nya sama dengan, ini kan 2 kurang 2, 0 ya, sama dengan 0 tambah 3 ya, berarti 3. Artinya dari pernyataan kedua kita bisa mendapatkan f0-nya. Kita bisa mendapatkan juga G inverse negatif 1-nya. Pernyataan pertama nggak bisa. Oke, gitu ya. Nah, gimana dengan F inverse negatif 1-nya? Oke, kita punya pernyataan yang kedua tadi kan ya. Kita akan uji untuk mencari F inverse-nya bisa atau enggak. Ini fx min 2 sama dengan x ditambah 3. Tadi untuk mencari inverse kita tinggal tukarkan posisinya. Jadi f inverse x plus 3 sama dengan x min 2. Oke, untuk mencari f inverse negatif 1 berarti kita bisa pilih x-nya sama dengan negatif 4. Sehingga f inverse negatif 1 sama dengan ya, sama dengan negatif, oke, x-nya negatif 4 ya, berarti negatif 6. Artinya di sini dengan adanya informasi yang kedua kita bisa mencari f inverse dan g inverse-nya, sehingga f inverse dikali g inverse-nya juga bisa dicari. Sedangkan pernyataan yang pertama ini tidak bermanfaat untuk menjawab soal, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Hanya jawaban yang kedua aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, gitu. Oke, lanjut utak-atik matematika. Soal nomor 9. Oke. Minimum dan maksimum, nilai minimum dan maksimum dari 20 min x min 2y ya, dengan kendala-kendala ini ya, direfleksikan atau direflektifkan, digambarkan lah ya dengan A dan B. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q ya, berdasarkan informasi yang di atas. Oke, gini. Kita gambar dulu ya. Kita cek dulu di sini. Kalau x-nya 0, maka y-nya 0 juga, betul ya? Oke, x-nya 1. X-nya 1 berarti y-nya pindahin ke sana ya, berarti y-nya sama dengan 2. Yang ini kalau x-nya 0, y-nya 8. Kalau y-nya yang 0, x-nya 8. Oke. Nah, kita
langsung aja kita buat di sini. Set. Lagi semuanya. Nah, ya. Ya, kita hitung nih. Di sini kan maksimalnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ya, olahraga ya. Oke. Ini 0,0 sama 1 0,0 sama 1,2. 0,0 sama 1,2. Oke, kita cari yang ini ya. 1,2. Tinggal kita buat garisnya. Nah, ini ya. Terus 0,8 sama 8,0. 0,8 sama 8,0. Nah, ini titik-titiknya ya. Kita sambungkan juga. Nah, gitu ya. Yang terakhirnya X-nya lebih dari 2. Yang kedua. Nah, gitu. Kita arsir ke arah yang berlawanan ya. Ke arah yang berlawanan kita arsirnya coba ini. X-nya lebih dari 2. Berarti sebelah kanan ya. Tapi kita arsir ke arah yang salahnya, itu ke sebelah kiri. Jadi yang ini seret. Sip ya. Terus yang ini ya, X plus Y kurang dari 8. Untuk di kuadran 1, bentuk garis yang ini berarti di sebelah kiri ya. Kita ngarsirnya ke kanan. Nah, yang satu lagi Y min 2X lebih besar sama dengan 0. Kita coba aja sama yang Y min 2X lebih besar sama 0. Kita coba sama 1,0. Oke. Kayak sama 1,0. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Ini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti hasilnya apa? Negatif ya. Negatif. Sedangkan yang diminta yang lebih besar atau yang positif. Berarti yang 1,0 salah, kita ngarsir ke yang 1,0 ya, ke arah yang salah. Nah, udah kelihatan ya. Berarti solusinya itu yang kosong. Yang kosong. Nah, ini nih. Nah, yang kosong ini. Nah, kita isi deh ya. Nah, ini DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Oke. Kita cek titik-titiknya. Sekarang titik yang ini perpotongan 2 garis kita eliminasikan ya. Perpotongannya berarti Y min 2X sama dengan 0. Perpotongan dengan X plus Y sama dengan 8. Kita kurangin deh ya. Kita kurangi. Gini. Berarti habis. Jadi min 3X sama dengan min 8. Berarti X-nya sama dengan 8/3 gitu ya. Coba dimasukkan ke persamaan untuk mencari Y-nya. Y-nya berarti sama dengan 16/3 ya. 16/3. Oke. Berarti titik ini 8/3,16/3. Oke, sip. Tinggal kita cari titik yang ini nih. X-nya udah jelas ya. Di sini X-nya 2. Berarti kita ini perpotongan sama garis yang sana. Kalau X-nya 2, masukin ke sini. X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Y min 4. Berarti Y-nya 4 ya. Berarti yang ini titiknya 2,4. Nah, terus yang satu lagi ya, yang bagian atas masukin ke yang X tambah Y kurang dari 8. X-nya 2, Y-nya 6. Berarti yang ini 2,6. Oke. Nah, kita cek. Kita cek ke fungsi tujuannya.
cek ke fungsi tujuan. Ya. Oke, fungsi tujuannya yang mana? Yang ini ya. 20 min X min 2Y. Nah, kita coba titik yang pertama 2,4. Untuk yang 2,4 berarti dimasukin 20 min 2 min 8 ya, sama dengan 10. 2,6 berarti dimasukin juga jadi 20 min 2 min 6 kali 2 12 ya, berarti sama dengan 6. Oke, terus satu lagi apa? 8/13,16 per 8/3 maksudnya. 8/3,16/3 berarti dimasukin 20 min 8/3 minus 16/3. Berarti ini jadi berapa ya? 24. Oh, ini harusnya 32. 2 kali ya, berarti 32. Jadi 40 60/3 jadi 20/3. Dari sini 20/3 itu sekitar ya 6, sekian. Nah, sehingga yang maksimumnya yang mana? Yang maksimumnya yang ini ya, yang maksimumnya tuh yang B, yang B-nya yang ini, yang 10, A-nya yang 6. Oke. Kita cek ke P dan Q ya, kita cek ke P dan Q. Lagi ke P dan Q. Berarti untuk P-nya sama dengan 2 dikali A-nya berapa? 2 dikali 6 ya, ditambah dengan 3 dikali B-nya 10. Berarti sama dengan 42. Yang Q-nya sama dengan 16/3 dikali 6 ditambah 10 ya, sama dengan ini 6 bagi 3 jadi 2 kali 16 32 tambah 10 jadi 42. Oh, sama ya. Berarti P-nya sama dengan Q. Jawabannya yang C ya. Oke. Soal nomor 10 ya. Jika A sama dengan 3152 dan B-nya itu dan A adalah inverse dari matriks B, berarti A itu sama D. Berarti A sama dengan B inverse gitu ya. Maka yang pertama determinan dari A dikali determinan B sama dengan -1. Kita cek ya pernyataan yang pertama. Determinan dari A dikali determinan dari B ya. Nah, A itu kan tadi B inverse ya. Berarti ini sama aja dengan determinan dari B inverse dikali determinan B ya. Dan ini sifatnya ya, determinan dari B inverse itu sama dengan 1 per determinan B. Ini sifat ya. Jadi determinan B inverse itu sama dengan 1 kali determinan B dikali dengan determinan B sehingga sama dengan hasilnya 1 ya. Berarti yang pernyataan pertama salah. Berarti yang A salah, yang B salah, dan yang E salah. Tinggal kita cek pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua. Yang nomor 2 ya. Kan tinggal yang C sama yang D. B transpose sama dengan B transpose berarti B transpose sama dengan kita tukar baris dan kolomnya ya, baris dan kolomnya. Dimana berarti X ditambah 4 negatif 5, sininya negatif 1 dan 2X plus Y ya. Yang nomor 2 ini kita harus cari dulu
supaya ya bisa dinilai benar atau enggaknya. Kita harus cari dulu yang X-nya. Oke, gitu ya. Nah, perhatikan karena A sama dengan B inverse atau berarti juga B sama dengan A inverse. Ya, ini sama aja dengan B sama dengan A inverse ya. Oke, yang B-nya di sini mana ya? Kita buat garis lagi. Yang B-nya kan X tambah 4 terus X tambah 4 negatif 1 negatif 5 2X ditambah Y gini ya, sama dengan A inverse. A inverse itu berarti 1 per determinannya ya, A dikali D itu berapa? 3 dikali 2 dikurang B kali C 1 kali 5 ya. Ingat di sininya ditukar posisinya, 2 sama 3-nya ditukar. Terus nih negatif 1 dan negatif 5 gitu ya. Jadi sama dengan ini berapa? 1 kali 3 kali 2 dikurangi 1 ya. Berarti sama dengan 2 negatif 1 negatif 5 sama 3 ya. Ini X ditambah 4 negatif 5 negatif 1 2X ditambah Y. Oke, kita cek ya, berarti X tambah 4 sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Oke, berarti di sini X tambah 4 sama dengan 2 ya, artinya X-nya negatif 2. Atau yang ini ya, berarti ini yang B-nya ya. Ini tadi yang B-nya. Nah, sehingga B transposnya sama dengan, kita tukar posisinya jadi 2 negatif 5 negatif 1 3. Gini ya, ini B transposnya. Benar atau salah B transposnya? Salah ya. Berarti nomor 2 salah, yang jawabannya yang soal nomor 11, 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmetika. Jadi ini U1, U2, U3 dan U4 ini membentuk barisan aritmetika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, berarti U1, U2 ya. Serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama U3 ditambah bilangan pertamanya U1 dan bilangan keempat dikalikan 2, berarti 2 dikali U4 ini, maka akan terbentuk barisan geometri. Ini menjadi barisan geometri. Jika beda suku barisan aritmetika adalah 2, bedanya sama dengan 2. Maka jumlah 4 bilangan barisan geometri tersebut ditanyakannya jumlah barisan geometrinya. Berarti yang bawahnya ya. Oke, kita lihat di sini. Ini kan barisan aritmetika. U1 tuh berarti A ya. A. Ini di sini A, U2 tuh berarti A ditambah B gitu ya. U3 A ditambah 2B dan U4 A ditambah 3B. Nah, karena bedanya 2 berarti U2-nya A ditambah 2. U3-nya A ditambah 2 kali 2, 4, dan U4-nya A ditambah 3 kali 2, 6. Gitu ya. Nah, terus ini membentuk barisan geometri ya, barisan geometri. Kalau barisan geometri ini berlaku untuk barisan geometri berlaku ya pembagian, artinya U2 dibagi dengan U1 sama aja dengan gini ya, 2U4 dibagi U3 ditambah U1 ini ya.
Oke, nah U2-nya apa tadi? U2-nya sama aja dengan A ditambah 2. A ditambah 2, U1-nya A sama dengan 2 dikali U4-nya A ditambah 6. Ya, dan per U3T A ditambah 4. A ditambah 4 ditambah dengan U1-nya A. Sehingga yang ini jadi A ditambah 2 per A sama dengan kita kalikan. Jadi 2A ditambah 12 per 2A ditambah 4. Oke. Dari sini kita kali silang ya. Kita kali silang. Jadi A dikali 2A, 2A kuadrat. A dikali 4 ditambah 4A. 2 dikali 2A ditambah 4A. 2 dikali 4 ya. Nah, sama dengan 8. Oke. Ini sama dengan yang satu lagi berarti A dikali 2A, 2A kuadrat. A dikali 12 berarti A dikali 12 berarti sama dengan 12A ya. Nah, terus di sini bisa kita coret ya. Bisa kita coret, ceret, sehingga lanjutin. Nah, berarti ini kan 4A tambah 4A, 8A. Kita pindahkan ke sebelah kanan. 12A dikurang 8A jadi 4A. Ini sama dengan 8 sehingga A-nya sama dengan 2. Ya. A-nya sama dengan 2. Berarti U2-nya, oke, berarti ya ininya A-nya sama dengan 2 ya. Oke, kakak kasih warna yang berbeda. Berarti ini 2, U2-nya kan tadi A tambah 2 ya. Berarti A2 tambah 2, 4. Karena barisan geometri berarti kan dikali 2 ya. Dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 6. 16. Nah, ini barisan geometrinya. Sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya berarti 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6. 16 sama dengan 30. Jawabannya. Lanjut soal nomor 12. Diketahui F0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan 2, dan Gx sama dengan 1 per 2 Fx min 1 pangkat 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu sama dengan G aksen 0. Berarti kita harus mencari G aksennya ya. Oke, biar gampang kakak tuliskan untuk bentuk G-nya di sini ya. Berarti Gx ya, Gx-nya kakak tulis lagi. Ini sama dengan, biar gampang kakak pindahkan aja ke atas. Jadi 2Fx min 1 pangkatnya negatif 3 ya, karena pindah ke atas. Nah, sehingga G aksen 0-nya gimana? Oke, G aksen dulu ya. Cari G aksen X-nya. Ini sama dengan negatif 3-nya dipindahkan ke depan ke sini ya. Berarti jadi negatif 3. Terus 2 Fx min 1. Nah, kalau turunan pangkatnya dikurangi jadi negatif 4 ya. Dikalikan dengan turunan yang dalamnya, yaitu 2 Fx min 1. Berarti turunannya jadi apa? 2 F aksen X. Nah, ini ya, ini turunan yang dalamnya. Ditanyakannya G aksen 0. G aksen 0 berarti kita tinggal ganti X-nya sama 0. Berarti negatif 3 dikali dengan 2F0 gini, dikurangi 1 pangkat negatif 4 dikali 2 F aksen, F aksen ya, bukan F inverse, F aksen 0. Kasih. Sama dengan negatif 3. F0-nya berapa? F0-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1 min 1 jadi 1. 1 pangkat negatif 4 dikali dengan 2 dikali F aksen 0-nya 2. Berarti sama dengan negatif 3. Ini 1 pangkat negatif 4. 1 ya. Dikali dengan 2 kali 2, 4. Berarti sama dengan negatif 2, 12. Sehingga P apa?
P lebih kecil daripada Q. Atau Q-nya lebih besar daripada P. Ini ya. Soal nomor 13. Integral. Oke, itu ya akar X kuadrat tambah 2X per 2 akar X dx. Oke, caranya untuk yang ini kita bisa buat lebih sederhana lagi ya. Jadi ini integral, ini kan untuk yang bagian atas semua sukunya ada X-nya. Artinya X-nya bisa kita pisahkan atau jadi kayak gini. Akar X, nah kita pisahkan ya X-nya. Tapi masih tetap dalam akar X ditambah 2 per 2 akar X dx. Ini ya. Ini bisa kita coret untuk akar X-nya, coret ya. Nah, jadi ini sama dengan integral dari setengah akar X ditambah 2 dx ya. Untuk menjawab yang bagian ini setengah akar X tambah 2 dx, kita bisa menggunakan rumus mudah ya. Nah, rumus mudah. Oke ya. Ini rumus mudah. Rumus mudahnya gimana? Untuk integral dari A akar PX ditambah Q ini dx, ini sama dengan ya, A-nya tulis lagi. A-nya tulis lagi dikali dengan 2 per 3 P. Ini ya, 2 per 3 P. Terus kita tulis lagi yang ininya PX ditambah Q akar PX ditambah Q. Ini rumus simpelnya ya. Rumus mudahnya. Oke, kakak kotakin untuk rumus mudah ini. Nah, kita aplikasikan ke soal ya. Kita aplikasikan ke soal. Jadi yang ini ya sama dengan, berarti sama dengan untuk integral yang ini kita, nah ini lanjutin ke sini ya. Berarti sama dengan setengahnya tulis lagi ya, setengahnya tulis lagi, terus 2 per 3 P nya berapa? P nya itu koefisien dari X ya, 1 ya, kali 1 gini. Terus ditulis lagi itu X ditambah 2 akar X ditambah 2 ini ya ditambah C. Ini bisa kita coret, dicoret jadi 1 per 3 ya, hasilnya yang A. Soal nomor 4 diketahui, bentar ya. Oke. Nah, diketahui kelompok A terdiri atas 4 siswa. Berarti kita langsung aja banyaknya kelompok A itu NA sama dengan 4 siswa ya. Dan kelompok B 6 siswa, berarti NB-nya sama dengan 6 siswa. Jika nilai rata-rata ulangan kelompok A, nah ini X bar A sama dengan Q, dan nilai rata-rata kelompok A ini rata-rata gabungan ya, berarti rata-rata gabungan. Ini sama dengan Q ditambah 2 ini ya. Nilai rata-rata ulangan kelompok B berarti yang ditanyakannya rata-rata
yang B ya. Gampang banget untuk soal ini, tinggal kita masukin aja ke rumus. Rumusnya gimana, Kak? Oke, rumusnya gini. Rumusnya rata-rata gabungan ini sama dengan NA dikali rata-ratanya ditambah NB dikali rata-rata yang B ya, dibagi dengan NA banyaknya yang A ditambah banyaknya yang B. Oke, ini rumusnya ya. Ini rumus, ini sebetulnya sudah ada juga waktu di SMP ya, belajar statistika. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin untuk soal yang di atas, berarti kita masukin aja ke rumus rata-rata gabungannya apa? Q tambah 2 ya, berarti Q ditambah 2 sama dengan NA-nya berapa? 4. Rata-rata yang A-nya Q ya, rata-rata yang A-nya Q ditambah NB 6, rata-rata yang B-nya ditanyakan, berarti ini rata-rata yang B kayak gini, tulis aja, dibagi dengan banyaknya A ditambah banyaknya B, yang A-nya 4, yang B-nya 6. Oke, ini jadi 10 ya. Ini jadi 10, kita kalikan ke sana. Jadi oke, berarti 10 dikali Q jadi 10 Q ditambah 2 ini ya. 10 Q ditambah 2 sama dengan 4 Q ditambah 6 rata-rata yang B. Sehingga kita pindahkan ke sini jadi 6 Q ditambah 2 sama dengan 6 rata-rata yang B. Kita bagi semuanya dengan 6 ya. Jadi Q ditambah 2 per 6 ya, 2 per 6 atau berapa? 2 per 6 itu 1 per 3 ya. Oh ini 10 kali 2 20 ya. Ini harusnya 20, berarti ini 20. Oke, 20 per 6 berarti 10 per 3. 10 per 3 ya, sama dengan rata-rata yang udah kelihatan disenterin sama Dede. Rata-rata yang B-nya sama dengan 10 per Q ditambah 10 per 3. Jawabannya yang E. Oke, soal nomor 15 utak-atik matematika. Dalam kotak merah terdapat 6 bola lampu, 2 diantaranya rusak. Oke, kakak buat kotaknya ya. Ini ada kotak merah. Kotak merah. Oh, nggak merah ya. Oke, balikan lagi deh ya. Kotak yang berwarna merah. Nah, gitu ya. Ini yang berwarna merah terdapat 6 lampu ya. 2 diantaranya rusak. Berarti 2 yang rusak dan 4-nya yang normal ya. Kemudian dalam kotak biru terdapat 8 bola lampu di mana hanya setengahnya yang normal. Berarti yang warna biru ini ya, kotak yang berwarna biru ada 8 lampu di mana hanya setengahnya yang normal. Berarti ada 4 yang normal ya. Dan 4 lagi berarti rusak. Nah, dari masing-masing kotak diambil 1 bola lampu. Peluang terambilnya 1 lampu yang rusak. Jadi terambilnya 1 lampu yang rusak. Ya, dari masing-masing kotak ini ya, kotak merah dan kotak biru diambil 1 lampu. Nah, peluang terambilnya 1 lampu yang rusak, berarti bisa jadi yang rusak itu diambil dari yang berwarna merah. Jadi gini, yang warna merahnya rusak, yang warna birunya normal, atau kebalikan ya. Yang warna merahnya normal dan yang warna birunya rusak. Oke, berapa peluangnya?
Kalau yang warna merah rusak, ini kan rusaknya ada 2 ya. 2 per keseluruhannya berapa? 6. Berarti 2 per 6 dikali yang normal warna birunya berarti ada 4 ya. Yang normalnya 4 per keseluruhannya berapa? 8. Ini sama dengan coret jadi 1 per 6. Nah, kemudian kondisi yang kedua ini ya. Yang warna merahnya normal. Berarti ada berapa yang normal? Ada 4 ya. 4 per berapa? Per 6. Benar. Dikali yang warna birunya rusak berarti ada 4 ya. 4 per 8. Berarti ini sama dengan coret jadi 2 per 6 ya, 2 per 6. Nah, kemudian berarti peluang totalnya kita jumlahin 1 per 6 ditambah 2 per 6. Berarti sama dengan 3 per 6. Ada jawabannya? Oke, adanya 6 per 12. Jawabannya yang C.